Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qallallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan mengambil tema 9 konsep hidup bahagia, yaitu pertama, tidak membenci. Kedua, tidak mengeluh. Ketiga, berprasangka baik. Keempat, merendah diri. Kelima, mudah memaafkan. Keenam, hindari permusuhan. Ketujuh, bersedekah. Kedelapan, selalu tersenyum. Kesembilan, tidak dengki dan iri hati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep pertama, tidak membenci. Konsep ini berarti mengendalikan emosi negatif dalam diri seseorang seperti dendam, kebencian, dan rasa tidak suka. Hal ini melibatkan upaya untuk memahami dan menerima orang lain apa adanya, meskipun mereka memiliki perbedaan atau tindakan yang mungkin tidak disukai. Membenci orang lain dapat memiliki dampak negatif pada diri sendiri dan orang lain yang dibenci, sehingga konsep ini menekankan pentingnya empati, penerimaan, dan pemahaman yang lebih luasa terhadap orang lain. Konsep kedua, tidak mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 152 yang artinya, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gampang berkeluh kesah, itu tanda kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya bagi orang yang sering berkeluh kesah, tidak bersyukur. Sikap kurang bersyukur menjerumuskan pada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Padahal barang siapa yang senantiasa mensyukuri apa yang ia miliki, maka sikap syukurnya itu akan menjadi pengundang nikmat-nikmat lain yang belum ia miliki. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim 14 yang artinya, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Konsep hidup bahagia ketiga, berprasangka baik, husnuzon, menekankan pentingnya memiliki sikap optimis dan percaya pada kebaikan Allah Subhanahu wa taala beserta sesama manusia. Memiliki sikap optimis dan percaya pada kebaikan Allah Subhanahu wa taala serta manusia. Berprasangka baik tidak hanya mengurangi kecemasan dan keraguan, namun juga meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dengan Allah. Beberapa manfaat berbaik sangka husnuzon adalah terciptanya keharmonisan baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat, mendorong untuk beramal dengan sungguh-sungguh bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik
di dunia dan di akhirat. Konsep hidup bahagia keempat adalah merendahkan diri. Dalam hal ini tawadu, yang berarti menempatkan diri kita lebih rendah daripada mereka semua. Dalam Quran surat Al-Furqan 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsyuna 'alal ard hauna wa iza qatbahumul jahiluna qalu salama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oleh karena itu, dengan kita bertawadu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi. Konsep hidup bahagia kelima adalah mudah memaafkan. Dalam ajaran Islam, memaafkan adalah salah satu tindakan mulia yang sangat dianjurkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa memaafkan adalah bagian integral dari membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf 199. Seseorang yang mudah memaafkan akan merasakan ketenangan jiwa. Hati yang bersih dari dendam dan kebencian akan membuat hidup lebih damai dan bahagia. Konsep hidup keenam adalah hindari permusuhan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perilaku yang dilarang Rasulullah SAW bagi kaum muslimin adalah saling bermusuhan. Marilah kita ingat kembali bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kerekatan tali persaudaraan di antara mereka melampaui kerekatan berdasarkan tanah air, suku bangsa, dan bahasa. Masya Allah, betapa besarnya urusan memaafkan dalam agama Islam. Begitu besarnya Rasulullah menekankan kepada kita untuk bersegera meminta maaf dan memaafkan apabila memiliki kesalahan terhadap sesamanya. Konsep hidup bahagia ketujuh adalah bersedekah. Sedekah salah satu amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala serta memiliki beberapa keutamaan di dalamnya. Selain memberi sedekah, seorang muslim yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama. Konsep hidup bahagia ke-8 adalah tersenyum. Dalam riwayat sabda Rasulullah SAW dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Ini berarti bahwa ketika kita tersenyum pada seseorang, itu adalah bentuk kebaikan atau sedekah yang kita berikan kepada mereka secara tulus. Ketika kita tersenyum, kita memberikan tanda kasih dan persahabatan kepada orang lain tanpa memandang latar belakang, agama, atau budaya mereka. Senyum adalah jalan untuk membuka pintu hati dan menciptakan hubungan yang lebih baik di antara sesama manusia. Jadi marilah kita berkomitmen untuk meneladani salah satu sifat mulia Rasulullah SAW, menjadikan senyum adalah sedekah di kehidupan kita. Konsep hidup bahagia ke-9 adalah tidak dengki dan iri. Allah Subhanahu wa taala berikrar dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan.
Iri hati timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain. Sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri juga merusak harmoni dalam masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.